Pada waktu itu Yesus sedang tidur di butiran di sebuah kilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia membangun, menghari angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu bereda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa keterangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian bacaan Tuhan. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan menemukan dalam hidup kita hari lepas hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat tahun baru. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita masih ada dalam suasana tahun baru. Tema yang saya angkat untuk kita renungkan pada pagi hari ini, Tuhan ada, jangan. Amin. Tuhan ada, jangan. Pembacaan yang baru saja kita baca, Bapak Mama, mengisahkan bahwa Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau Galilea dan kemudian mereka dihantam badai dan gelombang. Tetapi dengan kuasanya Yesus lalu menyebabkan badai dan gelombang itu. Nah, Bapak Mama, ada beberapa kebenaran yang akan saya bagikan terkait dengan tema yang ada. Yang pertama yang kita belajar adalah bagaimana reaksi murid-murid ketika terjadi badai dan gelombang. Bapak Mama, pertama-tama jelas terlihat bahwa murid-murid ini sangat takut, dan ini wajar ya, karena kondisi waktu itu kritis. Kita perhatikan ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 dikatakan, lalu menemulah taufan yang sangat dahsyat dan gelombang menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, Bapak Mama, biar dalam orang yang hidup dalam doa tiap hari, tapi dalam kondisi seperti ini dia lalu angkat tangan memuji Tuhan. Yesus engkau ajaib, Tuhan ajaib. Itu saya rasa bahwa omong kosong ya. Dalam keadaan seperti ini wajar kalau mereka menjadi ketakutan dan membuat mereka kehilangan kepercayaan. Mari kita membandingkan dengan ayat-ayat paralel. Pertama, kita melihat di dalam Markus 4 ayat 38. Lihat kata-kata murid-murid. Dikatakan begini, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kalau di dalam Matius, murid-murid bilang begini, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Kemudian di dalam Lukas dikatakan, Guru, kita binasa." Bapak Mama, mari kita perhatikan tiga kata ini, tiga bagian ini. Yang pertama dalam pembacaan kita, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Matius bilang, "Tolong, Tuhan, tolonglah kita binasa." Kemudian Lukas bilang, Guru, kita binasa." Bapak Mama, mereka sudah binasa atau hampir binasa? Saya tanya, ini mereka sudah binasa atau hampir binasa? Ya? Hampir binasa, ya toh? Angin, air masuk, angin, badai. Ini baru hampir. Harusnya bilang, "Guru, tolong, hampir binasa ini." Tapi lihat kata-kata mereka. Tiga penulis maupun
kita binasa, padahal baru habis binasa. Nah, dari kata-kata mereka ini memang betul-betul menunjukkan bahwa gelombang badai yang menghantam mereka itu akhirnya membuat mereka kehilangan kepercayaan mereka kepada Tuhan. Hilang kepercayaan kepada Tuhan. Memang kalau kita terapkan ini, bahwa seringkali ini juga terjadi dalam hidup kita ketika kita mengalami persoalan yang berat. Kita jarang kehilangan keselamatan. Ya. Kita selalu seperti ini. Kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita kehilangan kepercayaan pada pertolongan, dan kita berpikir bahwa hidup kita hancur, hidup kita pasti tamat, hidup kita pasti habis karena persoalan yang sedang terjadi. Padahal belum betul-betul menghancurkan kita, tapi kita rasa bahwa sepertinya sudah tidak sanggup lagi. Bapak, mama, saudara-saudara, ini hidup kita seperti ini. Kita seringkali kehilangan kepercayaan apabila ada tantangan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang menarik bahwa terlepas dari hilang iman mereka dalam kondisi darurat seperti ini, tapi hal yang perlu kita tiru dari murid-murid ini adalah bahwa mereka datang kepada orang yang tepat, yaitu Tuhan Yesus. Mereka datang pada orang yang tepat dan mereka berseru kepada Dia atau mereka membaguskan Dia. Ini yang harus kita telakani, bahwa di dalam pergumulan kita, di dalam keadaan kita yang ada penuh tantangan ini, sudah seharusnya Yesus menjadi satu-satunya pertolongan kita. Yesus menjadi tempat kita berseru. Yesus menjadi satu-satunya jalan keluar bagi kita, bukan salah satunya jalan. Yesus menjadi satu-satunya jalan. Yesus menjadi sumber pertolongan kita. Bapak, mama, saudara-saudara, mari ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kita semua ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. Sekalipun murid-murid mengalami kecacatan iman, saya sebut kecacatan iman, karena mereka hilang iman atau hilang kepercayaan dalam kondisi seperti ini. Tapi waktu mereka datang kepada Tuhan dengan sebuah teriakan, Tuhan mendengar. Ini menolong kita bahwa setiap kita tidak harus sempurna. Tidak harus sempurna untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu iman kita, Tuhan tahu hidup kita. Waktu kita dengan sungguh datang kepada Tuhan, membawa segala keberdosan kita, Dia pasti mendengar kita. Bapak, mama, ini hal pertama bahwa murid-murid, reaksi mereka saat dihantam dengan badai. Ini yang terjadi. Mereka hilang iman mereka, tetapi mereka juga datang pada orang yang tepat. Mereka berseru, mereka memohon pertolongan pada orang yang tepat. Sepanjang perjalanan tahun 2026 yang masih menjadi rahasia, mungkin nanti kita seperti ini diperhadapkan dengan badai-badai, tantangan-tantangan yang ada. Jangan hilang kepercayaan, karena ada Tuhan. Dan yang kedua, berserulah kepada Tuhan, memohonlah kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya pertolongan kita. Yang kedua yang kita akan belajar, bagaimana tindakan Yesus waktu murid-murid berteriak kepada Dia.
tindakan Yesus ada beberapa. Saya memberikan catatan di situ. Tindakan yang pertama, dia bangun dari tidur. Ayat yang ke-39 dikatakan ia pun bangun, mengharik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Jadi reaksinya ada di sini. Saya memberikan catatan ada dua. Yang pertama itu adalah dia bangun dari tidurnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, menarik bahwa Yesus tidak terbangun ketika angin dan badai sedang terjadi. Ini catatan pertama. Yesus tetap tidur waktu angin begitu kencang, badai begitu kencang, air masuk di dalam perahu. Dia tetap tidur dan dia bangun waktu murid-murid membangunkan dia. Bapak-bapak, pelajaran apa yang kita mau dapat dari sini? Badai tidak membangunkan dia, tetapi teriakan atau doa atau permohonan dari para murid itu membangunkan dia. Ini menarik. Dia bangun di saat yang tepat. Dia tidak terlambat. Seandainya dia terlambat beberapa menit, jangan menit, detik saja, sudah pasti perahunya tenggelam. Bapak-bapak, pelajaran rohani bagi kita, mau seringkali tantangan hidup, persoalan hidup, badai hidup, mengajarkan kepada kita supaya kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita merasa Tuhan sedang tertidur, Tuhan sedang jauh, Tuhan tidak mendengarkan teriakan kita, itu sesungguhnya tidak benar. Tuhan sebenarnya tidak pernah terlambat untuk kita, karena Tuhan punya waktu yang tepat. Amin. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia tidak pernah terlambat. Mungkin kalau kita melihat dari kacamata kita, seandainya Tuhan tolong saya seperti ini, seandainya Tuhan seperti ini, kita tidak perlu berandai-andai, karena waktu Tuhan itu yang terbaik. Ada lagunya apa? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan memang punya tujuan untuk hal ini. Karena itu, kalau dalam hidup kita ada persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan, problem-problem yang terjadi, dan kita merasa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak mendengar, Tuhan diam, maka belajarlah dari bagian ini. Tuhan tidak diam. Menunggu waktu Tuhan untuk tolong. Yang kedua, Bapak Mama saudara-saudara, yang kedua, tindakan Yesus itu bukan hanya dia bangun, kemudian yang kedua, dia bangun dan menghadik angin dan danau menjadi teduh seketika. Tadi dalam ayat yang ke-37 kita baca. Waktu Yesus bangun, dia tidak berdiam diri. Yesus bangun, dia tidak tanya kenapa, apa yang terjadi. Tapi Yesus bangun dan langsung menghadik angin dan air itu seketika menjadi sangat teduh. Bapak-bapak, angin, badai, gelombang tunduk kepada perintah Tuhan. Dan tahukah kita bahwa ini membuktikan bahwa dia adalah anak itu sendiri. Kalau kita membandingkan dengan referensi, misalkan Mazmur 38 ayat 9-10, dia yang menciptakan semuanya, semuanya ada di bawah kuasa dia. Kita melihat dua sisi. Yesus Kristus benar-benar adalah manusia 100%,
Tapi Yesus Kristus itu juga adalah Allah 100%. Makanya Bapak-Bapak, sebagai manusia Yesus ditipu. Sebagai manusia Yesus takut. Tetapi sebagai Allah, dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Itu sebabnya ini mematahkan argumen-argumen orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan kalau Yesus Tuhan, mengapa dia tipu? Kita tidak bisa menggunakan Yesus sebagai manusia untuk membuktikan bahwa dia bukan Tuhan. Bisa mengerti? Kemudian kita tidak bisa menggunakan tanda-tanda Yesus sebagai Tuhan untuk membuktikan dia sebagai manusia. Tidak bisa. Di sini kita melihat Yesus menunjukkan kealahannya. Alam tunduk kepada dia. Maka kita melihat keterangan ayat 41. Ayat 41 dikatakan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat